Prediksi hari ini? Prediksi kita menang. Tapi ada sedikit trouble dikit, tapi bisa dibungkus dengan baik oleh anak-anak. Kita tunggu hasilnya ya. Check it out. Dari semuanya sih ujung-ujungnya kerja keras itu outputnya adalah tembakan yang seperti atlet tadi. Bola bawah. Lo lihat kan video itu harus keluar. Ingat kata-kata gua. Kita menang tapi dramatis. Lo lihat. Oke Bung Yosi, tolong. Hari Minggu tanggal 27 Februari kita diawali dengan sarapan jam 9. Terus kita lanjut meeting dulu kita. Meeting, ngomongin game sebelum kita latihan. ya game plan. Game plan untuk melawan Bumi Borneo di hari kelima. 52 in the 2-point time, nobody in this league more than 50 except Borneo. So, in the games against Prawira, another that's different look game. Prawira try to slowing down the game. So, Akim and Duo, you had 30. So it means 70. So when Akim play, they 30, and then 70 less divided by 4 player. Dan kita habis itu kita nge-gym. Iya, nge-gym. Nge-gymnya nggak terlalu banyak sih. Gak terlalu banyak, cuman ya berasa nggak? Enggak sih. Nggak berasa ya? Gym, lanjut latihan jam 12 di lapangan apa itu ya? Hatta, agak jauh sih itu. Jauh banget itu. Terus suka banget sama mural-muralnya, itu mirip banget sama Kobe, sama LeBron, Kobe, Michael Jordan sama Derrick Michael. 1 jam latihan, game plan, persiapin game plan yang tadi dibahas buat besoknya. Pak Ben, kita latihan di mana ini? Di Sport Hatta Center. Terus dari situ mau pulang, bisnya mogok. Bisa mogok. Ganti aki. Iya, habis pesan-pesan Grab, bisa jalan. Oh iya? Iya, bisa jalan. Terus kayak sisanya kan naik Grab kan. Terus kayak dipesenin sama Kak Alvin. Kak Alvin kan naik bis. Hah? Sendiri? Iya, enggak, ada Banjali, Papen. Oh, Mang Yosi ya? Iya, Mas Oh, Yos. iya. Gila ditinggal. Gua mau naik bis, ya udah naik Grab aja sih, banyak ngomong kata Banjali. Udah habis itu balik hotel, makan di hotel. Udah istirahat. Video session. Oh, video session habis itu. Video session. Habis dinner video session jam 19.30 itu agak panjang tuh video sessionnya. Sejam. 1 jam ada. Lebih lagi. Pertama itu ngebahas apa tadi? Timnya dulu ya. Iya, tim kita sendiri. Kayak running lane kita, transisinya, defense-nya, sama bahas-bahas Kesalahan latihan. kita di sama gimana. Terus sama yang paling serunya itu ketika ngebahas tentang statistiknya Borneo sih. Jadi bukan semua statistik kita dibandingin sama Borneo sama tim-tim lain. Bahwa, paling berbeda. Iya, dijelasin di situ. Pokoknya mempersiapkan buat besok.
bahwa Borneo itu pemain tim paling cepat di liga. Liga. Bukan cepat larinya kenceng ya, bukan, tapi dari dia jumlah offense itu paling banyak. Most gitu attempt lah, Ya, maksudnya. most attempt. Hari kelima, kelima. 28 Februari, hari Selasa. Sunday, Selasa. Macan, makan cantik. Ini panjang umur dok ya? Habis sarapan jam 9, biasanya kan langsung video session. Cuman karena ini jamnya tanggung, jadi kita dikasih waktu 1,5 jam buat Masih bisa ada waktu masih bisa lah waktu buat untuk siap-siap. LDH, siap-siap. Iya. Kalau gue tadi ke atas dulu sih, ke kamar baru mandi. Iya sama. Terus jam 10:30 kita meeting cuma reminder lagi gameplaynya Borneo gimana, cara kita ngalahin Borneo-nya gimana. Dikasih tahu starting five-nya siapa aja gitu. Ya udah, ritual Ritual, jalan-jalan. Bosku, semangat bosku. Gua nggak tahu apa nih. Gak ada apa-apaan bang. Prediksi hari ini? Prediksi kita menang. Tapi ada sedikit trouble dikit. Tapi bisa dibungkus dengan baik oleh anak-anak. Kita tunggu hasilnya ya. Check it out. Check it out. Game day. Perasaan lu gimana sebelum game? Kayak ngelawan tim yang berbeda sama yang lain gimana sih? Awalnya Excited ya? Excited, Iya, kayak iya benar. kayak belum pernah kayak yang gitulah, yang fast cepet gitu. Gue juga ikut phase-nya mereka sih. Iya. So Borneo itu adalah tim paling cepat di liga kan tadi gue bilang. Cepet banget, dan dia yang bikin beda itu adalah dia most attempt in 2 angka. Jadi dia nomor 1. Rata-rata tuh tim-tim lain tuh cuma 40, dia 52 attempt average-nya. Sedangkan 3 point-nya di the lowest. Rata-rata tim-tim gitu IBL semuanya tuh 20 plus 3 point attempt ya, bukan mate-nya attempt. Sedangkan Borneo tuh cuma 18. Itu Jadi, yang bikin Borneo tuh unik, tim yang unik. Makanya kayak saya tuh kayak pikirnya gini tau, kalau misalnya emang udah tahu nih mereka kayak most 2 point attempt kan, berarti big man siap-siap banyak fall dong. Kita juga banyak siap-siap banyak fall. Jadi setiap quarter tuh fall, di call terus sama mereka. Sebelum game, gue selalu dengan rutinitas gue berdoa, terus pemanasan, selalu pakai kacamata hitam, itu pasti. Telepon ayah ibu, itu udah pasti, itu rutinitas gue. Nggak tuh, gue agak excited sih. Sama Iya kayak apalagi ketemu
pelatih sendiri. Pelatih dari Iya, itu ex pelatih gue iya, di ex-pelatih kampus, kampus. Bang Tondi sama udah- pelatih pon gue kemarin. Udah kenal banget, apalagi kayak banyak anak SMA unggul kan di sana kan, 4 apa 5 gitu. Jadi kalau lawan Borneo itu sebenarnya kayak lawan temen banget sih. Teman-teman. Iya. Tapi tadi agak panik sih lo. Iya, Panik gak lo? lumayan tadi. Panik. Iya. Kalau satu first 5 minutes sih enggak sih, aman sih itu. Aman. Cuman yang panik itu pas Pas udah quarter dua. ketinggalan. Ketinggalan. Lumayan kena mental gue. Itu kena 12-14 poin itu. Iya. Second half. First half. Hmm. Kuarter 1 masih seri. Kuarter 1 kayak masih kejar-kejaran, terus mereka kayak poinnya tuh dari free throw doang. Terus kita kayak banyak tembakan yang miss lah. As the whites out of Villa Sabio. Itu kuarter 2 mereka adjust, free throw mereka masih, kuarter 1 kayaknya mereka free throw-nya masih cari-cari sih. Iya. Cari feeling touch-nya, free throw-nya mereka. Sampai kuarter 2 tuh mereka hampir 100% masuk free throw-nya. Quarter 2 banyak banget. Iya, banyak Itu yang bikin kita jauh banget quarter Jauh, 2. iya. Quarter 3 itu apa sih? Ada kejadian apa? Nah, habis itu kita adjust sama defense-nya kita sendiri. Kita ngezoning Oh, mereka. quarter 3 itu udah jauh banget skornya. Iya, Skornya jauh banget. Skor jauh banget. Akhirnya Coach B ngambil Coach B tindakan. ngambil tindakan untuk Hakim udah ngomong di quarter 3, dibilang pokoknya sebelum quarter 3 habis kita harus bikin jadi 8 poin. Selisihnya itu kalau nggak salah tuh hampir 20 deh. Hampir. Hampir 20. 16, Apa ya? 16 Bikin gitu. 8 poin. Oke, kalau udah 8 poin aman. Hakim masuk. Terus yang masuk juga si big man-nya mereka. Kita langsung jaga zone, ganti, gas. Selesainya di kalau nggak salah 4 poin deh. 4 poin. Habis itu quarter 4 mulai kan. Udah sesuai dengan rencana. Berhasil gitu maksudnya. Berhasil. Omongan yang Hakim bilang kejadian beneran gitu. Iya. Kita akhirnya selisihnya cepet. Terus quarter 4 mulai, itu jujur di quarter 3 gue udah mulai kram. Lu kram. Kram. Oh, udah mau kram. Kram. Jadi kayak mulai kayak yang kedut-kedut gitu nggak sih lo? Yang kedut-kedut gitu. Itu untung quarter 3 awal dong gue main kan. 3 akhir kan gue udah duduk. Itu gue minum Pocari, minum. Quarter 4 itu penentuan mainnya tetap di pace yang sama, kita main cepet.
Cuma Borneo-nya udah mulai agak kewalahan. Karena kan yang tadi gue bilang, dia 3 point-nya jarang. Jadi dia agak kesusahan tuh untuk di zone. Iya, dimasukin. Sayang banget. Itu transisi si Randy Bell pas break itu mau passing ke Chrysler. Gue steal gitu, boleh gue tepak. Terus gue lari mundur dong, mau stop. Tapi injekan gue hilang. Syah, bablas. Terus gue jatuh gini, mendaratnya perut gue duluan. Buk! Terus gini. Gue ngeliat lagi. Udah, gue mau liat lah. Gue mau liat lah. Gue gak tau. Gimana sih? Depan bench. Gue tepak ke papen. Terus gue jatuh, buk! Di bawah, bener-bener di bawah ring. Dar gitu. Terus bener-bener gitu. Itu main sama gue? Gue udah lari di depan sih Iya, kayaknya. di depan. Gue sendiri di belakang. Gue udah lari kayaknya. Terus gue kayak... Tov, katanya lu quarter 3 udah mau kram, tapi kok quarter 4 mainnya fresh banget gitu. Rahasianya apa? Waktu gue duduk, gue minum minuman rahasia gue. Apa tuh? Pocari Sweat. Wih, mau dong. Selama gue duduk ini, nggak boleh. Selama gue duduk ini, gue tuh minum ini terus tadi selama di bench. Jadi ini menggantikan cairan gue yang hilang tadi. Makanya gue quarter 4 bisa bertahan dan tidak kram karena gue mengganti cairan gue dengan Pocari Sweat. Mau? Mau dong. Nih ambil. Iya, boleh. Gue juga punya satu lagi. Oh, jadi ini rahasianya. Oh, mau minum sekarang nih. Lu mau minum nggak? Nggak. Nggak usah. Nggak usah. Yaudah, saya minum aja. Cheers tapi. Minum juga deh gue. Minum ya. Pantesan. Pocari Sweat, minuman isotonik yang baik. Kita mau ngeset lagi, bola dia out of ngedrive. Pertama gue tembak dulu. Steal. Gue dapat bola dari Iya, Hakim. makanya di offensive rebound rebound. sama Franklin. Dapat Hakim set lagi, gue teriak ke Hakim, gue balik. Close-outnya deket banget. Lu Gue drive. drive, Dicolek. bolanya dicolek, tak, lepas. Katino ngedive kena si Katino dive, kena pemain jatuh, Borneo jatuh. unsport. Aduh, kok langsung Itu di situ gue, jujur gue menangis itu. lalu Ini gitu ya. kalau kalah, ini udah gara-gara gue. Iya, Terus terus- skornya beda, seri kan? Iya. Seri kan? 1 poin. Beda iya, kita masih menang 1 poin. Habis Katino falling unsport itu Coach Bing udah suruh gua masuk. Terus tiba-tiba Kapras di pinggir teriakin gue gitu kayak, Altov, udah, mau apa? Ya udah, Nggak tahu lu itu. main, udah nggak apa-apa, udah main aja. Itu gue nungguin itu. Gue nungguin teman gue yang nyamperin gue. Edo ya. Gue bener nungguin, maksudnya gue down gitu. Cuma maksudnya kayak gue butuh ada orang yang nyamperin gue, tapi gue nungguin gitu. Gue sambil nungguin, gue diem sambil nungguin sambil kayak sedih gitu maksudnya gue. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Gue udah pas gua masuk tuh gua udah nggak tahu kondisinya personal orang lain gitu. Ya, saya kalau Ini gua masuk gua harus dapat rebound, gua harus dapat blok gua gitu. semua kan? Iya. Gua udah mikirin sendiri kayak yang bench lah yang ini. ya itu lah. maksudnya Ya, itu kan maksudnya kayak mental mistake juga Iya. karena kan harusnya kan pikirin next play-nya. Cuma di situ tuh gue bener-bener kayak tiba-tiba kayak Iya. kayak tau gak sih kayak gelap gitu. Gue ngeliat temen-temen gue abis gue tengok kagak ada yang nemenin gue, gak ada yang nyamperin gue, Kapras doang teriak. Abis itu gak lama Edo teriakin gue dipanggil dia di pinggir, sini lo gitu. Udah bre, kenapa emang kalau lo Theo kenapa? Terus udah, kalau kalah ya udah gara-gara lo, terus ya udah, terus kalau misalnya ini lo nggak mau main lagi udah, lo mau duduk aja, ya udah duduk aja gitu, minta ganti aja. Gue bilang enggak sih, ya udah main aja, udah nggak apa-apa, abis itu lanjut aja main. Dia bilang gitu Edo. Edo sih Terus gue biasa kayak, gitu. Sarkasnya dapat sih itu. oke dong.
lihat kan, video itu harus keluar. Ingat kata-kata gue, kita menang tapi dramatis. Lo lihat. Oke, Bung Yosi, tolong. Dari semuanya sih ujung-ujungnya kerja keras itu outputnya adalah tembakan langsung di akhir tadi. Last play tadi gimana? Wah, last play itu kacau. Sebelumnya gue habis nembak miss, terus turnover, bikin Kino unsport. Sebenarnya nggak harus unsport. Soalnya Redibel juga ngomong kayaknya bad call, harusnya itu nggak unsport. Musuhnya bilang gitu, cuman ya udah itu masih udah. Terus itu gue down banget, jujur gue down banget. Cuman di bench gila. Anak-anak gue bener diem, cuma menangkan diri. Di bench semua kapras, pelatih fisik, bilang ke gue, udah nggak apa-apa, biarin mau apa, udah terus. Edo, semua, gue cuma ngadep di bench, gue diem doang. Anak cuma ngomong ke gue langsung kayak, Tof, lu kalau abis lo ngelakuin kesalahan terus udah gitu, lo mau kalah udah, lo selesai gitu udah. Terus mau ngapain lagi? Ya udah, ayo main aja udah. Mental bos. Fatur di samping bos, mental bos. Udah, akhirnya defense, yaudah gue kayak semangat udah, gue mau defense aja di situ. Gue juga blank, jujur gue nggak tahu waktu bisa berapa. Redibel gagal sesuai game plan zone, Redibel gagal, Akim dapat rebound, kick dilempar atau Akim balik bola masuk darah, Akim bilang shoot the ball. Gue liat waktu, gue nggak tahu 2 detik kayaknya gue angkat. Gak mikir apapun, tembak aja. Di otak gue, ini kalau misalnya di slow mo, itu gue liatnya aboy, gue tuh nggak mau ngambil. Jadi gue kayak dapat bom juga gitu loh, pas gue dapet gitu, gue cuma lari doang ke depan. Lu dapat 31 detik itu. Dua. Pas di tangan lu 2. Pas gue dapet gitu, gue liat gini dulu kiri. Tapi pas liat kiri gini, Akim teriak, shoot! Iya. Kenceng banget gue bilang, shoot! Pas gue gini liat, shoot! Gue liat sini sisa 2 detik. Sisa 1 sekian lah. 1 sekian makanya aku bilang. Gue dribble sekali, dan kanan kiri. Jump shoot, jump shoot, iya. Gak tau tuh pakai form gue biasa aja, Kiang. Nggak yang kayak ngasal gitu loh. Gak tau. Soalnya masih ada agak 1 langkah di belakang tipon kan masih range lah. Gue juga ngeliat orang itu depan ada orang apa enggak. Gue nggak ada ini sama sekali sih. Bener-bener. Open shot lah istilahnya. Open shot enggak. Iya. Open Ada shot cuman tangan sih, cuman iya, jauh ada tangan tapi jauh. Gue cuma bener kayak pengen, karena Akim suruh nembak ya udah nembak. Oh anjir 2 detik, udah tembak. Udah. Terus masuk, gue pikir ini abis karena telat. Terus gue kayak gitu. Lo kalau lagi gitu. Pas gue balik badan, pada lari gue bilang gitu. Gitu. Terus gue itu gue langsung lari ke Papen karena gue kenapa nabrak Papen? Karena pas gue liat ke bench gini, Papen yang lari ke gue. Jadi gue kayak gue lari ke Papen. Kaki gue sampai ankle. Kayak keplak terus sih. Gue lari. Lompat terus sih. Udah, gue kayak ke Papen udah gue nggak tahu lagi. Atau gitu. Udah. Itu gue ditabrak, gue nggak tahu tuh anak-anak pada niban. Sampai yang gue jatuh, gue tidur itu karena gue berdiri, gue udah nggak kuat. Lu mau ngerasain apa yang gue rasain? Kalau nggak, lu ditiban ya? Gue ditiban juga. Itu sih gue parah sih sampai gue sesak nafas itu. Kalau misalnya kejadian tahun lalu ya, persis. Tapi cuman pas yang gue masuk itu masih ada waktu. Yang pas lu masuk tuh bener-bener nol. Habis ya? Iya. Itu gue jatuh, gue udah nggak kuat nahannya. Kan gue dorong ini kan. Gue jatuh, terus karena gue kayak pas gue lagi gini, tangan masuk, Fatur ya. Gue ngomong kan, kok pas gue tadi ini, gue pas gitu ada apaan ya? Kata Fatur, gue masukin tangan gue, Be. Jadi pas gue lagi kan tangan gue udah ketiban-tiban kan. Si Fatur gini, tangan gitu-gituin. Thank you Popper Gang, dapat dikasih Serabi sama Abon. Dan thank you semuanya buat yang udah dukung kita. Oke, jangan lupa guys di follow IG-nya Ranspeak Basketball. Dan follow semua pemain-pemain Ranspeak Basketball untuk kalian untuk mengetahui apa sih kegiatan personal mereka. Iya. Ya kan? Kalau kalian mau tahu, ya follow dong. Semua pemain-pemain dan subscribe di channel YouTube-nya. Jangan lupa Rans. like, comment, subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya. Oke, ciao.